Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yogi Elia, dalam perenungan firman Tuhan. Kehidupan manusia itu selalu setiap hari adanya kesibukan. Kesibukan dan membuang waktu yang tidak ada gunanya. Apakah kita sibuk bekerja, kita sibuk usaha, atau mungkin kita sibuk pelayanan. Tapi kita tidak menyempatkan diri duduk di kaki Tuhan. Sedangkan setiap pagi Tuhan menunggu kita. Daud berkata, setiap pagi Dia mendengar keluhanku. Oleh sebab itu, kita mengaturlah hidup ini. Ada saatnya kita berdoa, kita duduk di kaki Tuhan. Pada saat kita mementingkan, mengutamakan Tuhan, maka kita percaya hari-hari lepas hari kita dituntun oleh Tuhan. Diarahkan kita, dibimbingnya kita. Kalau kita sibuk dengan urusan duniawi kita, maka apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari apa yang kita mau, yang kita lakukan, tanpa ada tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali setiap pagi kita mendatangkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini kisah Maria dan Marta. Kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta. Menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat 42 dari Lukas 10. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria melakukan yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Artinya dia mendengarkan suara Tuhan. Hatinya selalu mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Sedang Marta sibuk dengan urusannya. Sedangkan waktu itu Tuhan Yesus ketika dia berkeliling di kota Yerusalem, dia mampir ya ke rumah dua saudara ini. Yang Tuhan mau adalah kedua orang ini menyambut Tuhan Yesus. Bahkan duduk di kaki Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan yang kita baca, hanya Maria yang duduk di kaki Tuhan. Marta sibuk dengan urusan-urusan yang tidak menentu. Di zaman akhir ini kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat kepada Tuhan, kita tidak akan kuat. Firman Tuhan katakan kesusahan-kesusahan akan berlanjut. Kita lihat sekarang ini, keadaan-keadaan yang tidak menentu, perang di sana sini, kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang. Banyak sekali orang kolab di dalam usahanya. Banyak sekali orang keluar dari kerjaannya atau di PHK. Karena inilah krisis ekonomi yang melanda dunia. Khususnya di mana kita tinggal saat ini. Dekatlah kepada Tuhan. Cari wajahnya selagi ia masih dapat ditemui. Jangan kita sekali lagi sibuk dengan urusan kita, kedagingan kita. Hal yang tidak menentu.
Orang yang dekat kepada Tuhan, dia pasti tenang menghadapi setiap masalah. Tapi orang yang menjauh daripada Tuhan, keadaan sedang gejolak, dia takut, khawatir. Dunia sedang bergejolak, dia takut. Aduh, bagaimana ya, bagaimana? Ekonomi seperti ini. Gimana saya ke depannya? Saya mau di PHK. Usaha saya bangkrut. Itu gelisah hati. Tapi orang yang dekat kepada Tuhan, dia percaya. Aku percaya. Allahku akan sanggup dan mampu melakukan setiap apapun buat aku. Rancangannya tidak pernah gagal. Segala apapun yang diperbuat, membuat aku berhasil. Nah itu, orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan tenang. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia cakap menanggung setiap perkara apapun. Karena dia tahu kedekatan dia dengan Tuhan membawa satu kebaikan, mujizat-mujizat. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Datangi dia. Selagi ia masih dapat ditemui. Salam pemulihan dan lawat. Tuhan Yesus memberkati.